Selamat siang semuanya. Shalom. Yes, itu kurang sekali lagi. Shalom. Yes. Kita semua di sini adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Luar biasa. Saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Sandra. Saya adalah murid level 2 dari Charis Bible College Jakarta. Saya mau sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Irwan, Bu Angelin yang mengizinkan saya untuk share tentang kebaikan Tuhan di dalam hidup saya. Oke. Saya adalah anak kelima dari 5 bersaudara. Saya dilahirkan bukan dari keluarga Kristen. Jadi saya sampai di detik ini saya selalu amazed dengan apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup saya. Oke. Waktu pertama sebenarnya yang menjadi challenge di dalam hidup saya sebelum saya belajar di Charis adalah saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Saya rasa semua orang yang ada di sini pasti kepengen jadi yang lebih baik. Saya berusaha dengan kekuatan saya menjadi pribadi yang lebih baik. Yang ada saya frustasi sebenarnya. Karena apa? Karena saya melakukan itu dengan kekuatan saya. Saya coba, dulu saya paksa. Saya kalau harus saat teduh, saya sampai siapin ember. Saya lakukan itu supaya saya bisa bangun, saya bisa melek gitu loh. Yang ada saya baru juga semenit mungkin saya langsung nyungsep lagi ngantuk gitu loh. Jadi esensinya saya nggak dapet. Kenapa saya melakukan doa? Kenapa saya harus mungkin share kesaksian, kenapa gitu. Esensinya saya nggak dapet gitu loh. Dan hal ini yang membuat saya jadi stres menurut saya. Saya jadi frustasi saya lihat diri saya. Karena saya pingin lakukan ini, saya kebalikan melakukannya. Saya pingin melakukan yang baik, malah hal-hal yang nggak baik yang saya lakukan. Nah, waktu tahun 2021 saya membaca satu buku, Effortless Change dari Andrew Wommack, dan itu sebenarnya memberi angin segar di tanah hati saya yang saya tuh sedang mencari sesuatu gitu loh. Nah, hal ini yang membawa saya untuk ternyata di Jakarta ini ada sekolahnya loh. Maksudnya Andrew Wommack Ministry itu ada di Jakarta gitu. Dan saya mendaftarkan untuk sekolah di Charis. Nah, waktu itu saya semangat banget, yes Tuhan terima kasih nih saya dapat sesuatu nih dari ini. Tapi berjalan dengan waktu saya diberhentikan kerja. Saya sampai mikir, Tuhan gimana nih saya bayar Charis gitu loh. Tapi Tuhan kita tuh Tuhan yang luar biasa. Bukan yang kaleng-kaleng gitu loh. Tuhan yang bertanggung jawab dengan hidup kita gitu. Nah, waktu saya di Charis itu mulailah saya diajar. Nah, yang menarik buat saya waktu itu adalah di pelajaran kedua di level 1 itu Life Foundation bersama Carrie Pickett. Di situ saya ditantang untuk minta sama Tuhan, Tuhan perlihatkan saya kasih-Mu yang besar itu. Saya nggak bisa saudara, saya nggak bisa ngomong itu. Saya kalau di grup kan dulu kita level 5, kelas CJ 5 kita banyak banget kesaksiannya. Kayaknya saya, gimana ya? Saya untuk ngomong seperti itu tuh saya nggak bisa. Tuhan perlihatkan kasih-Mu yang besar kepada saya. Setiap hari saya di-challenge hal yang kayak gitu. Saya nggak bisa ngomong. Karena mungkin ya background saya keluarga saya, papa saya tuh menginginkan anak laki-laki. Jadi datanglah saya dan saya di-treat untuk disiplin, jarang komunikasi, nggak pernah hugging gitu sama orang tua. Jadi saya sesuatu yang buat saya susah gitu loh untuk ngomong, Tuhan perlihatkan saya kasih-Mu gitu loh. Itu satu yang kayaknya saya nggak bisa gitu. Saya sampai tanya gitu sama diri saya kenapa gitu. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan itu, wow, saya speechless kalau bicara satu pribadi itu. Waktu itu Tuhan memberikan insight setelah 2 minggu saya
mau ngomong, Tuhan saya perlihatkan saya tentang kasih-Mu. Di minggu di 10 hari setelah mau ujian sebenarnya. Tuhan ngomong sama saya gini, Sandra, yang itu kamu melakukan itu tuh karena itu yang kamu tahu. Bukan dari sisi saya loh. Saya itu Allah yang tanpa batas. Kasih saya buat kamu tuh tanpa batas. Yang saat ini saya tahu mungkin Tuhan itu ya seperti yang saya kira-kira seperti orang tua saya. Tapi Bapak itu merubah pemikiran saya. Dan satu firman Tuhan nih di Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus yang telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Tuhan itu sudah mencari saya. Tuhan itu sudah mencari saya. Dia itu pengen show kasih-Nya kepada saya. Wow, saya bilang waktu saya dapat pengertian itu, saya kayaknya dalam hati saya selalu kepingin Tuhan perlihatkan saya tentang kasih-Mu setiap hari. Tuhan perlihatkan saya apa yang Tuhan akan lakukan buat saya hari ini. Wow, Tuhan itu luar biasa. Buat dunia mungkin it's too good to be true. But it is good and it is true buat kita semua yang di sini. Karena kita tahu kasih-Nya yang mengejar kita. Kasih-Nya yang memulihkan kita. Waktu saya mengerti hal ini, wow, Tuhan luar biasa sekali Tuhan. Saya hanya bisa, kalau orang bilang meleleh saya tiap hari, kalau setelah saya dapat revelation ini dari Tuhan, Tuhan tuh excited banget loh dengan setiap kita. Dia itu ingin memperlihatkan semua hal yang dia bisa show di dalam hidup kita. Jangan batasi, karena saya membatasi. Dulu saya batasin karena saya pikir saya sudah tahu. Tapi tidak, Tuhan itu Allah yang kreatif. Dia sangat luar biasa sekali. Dan saya bersyukur saya ada di Charis. Karena apa? Saya mungkin tidak mengerti ini. Tapi di Charis saya diajar, saya diperlengkapi untuk apa? Mempunyai pemikiran yang baru, punya hal yang baru. Saya di-guide, mungkin gak ada sekolah yang lain yang buku panduannya cuma satu, Alkitab. Langsung dari sumbernya. Jadi setelah saya merasakan semua hal yang Tuhan lakukan buat saya setiap hari waktu saya belajar di Charis. Ini salah satu keputusan terbaik yang saya ambil di dalam hidup saya. Dan saya mau kutip satu lagi di 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi itu satu hal yang melegakan di dalam hidup saya. Bahwa Allah yang begitu mengasihi saya loh sebagai anaknya. Saya pikir anak itu seperti apa sih? Oh ternyata kita dijamin masa depan. Kita dijamin anak-anak kita itu akan menjadi anak-anak yang perkasa. Generasi-generasi yang perkasa. Pekerjaan kita Tuhan berikan yang terbaik. Kita akan jadi kepala bukan ekor. Kita akan mewarisi hal-hal yang baik. Hal-hal rohani yang dari Tuhan yang sudah Tuhan sediakan di dalam Yesus Kristus yang ada di dalam kita. Kita di dalam Dia. Kita tidak pernah terlepas di dalam Dia. Biarlah kita setiap hari cari kasih itu. Tenggelamkan saya Tuhan di dalam kasih-Mu. Di dalam kasih yang luar biasa itu. Itu wow, luar biasa sekali. Saya kalau ketemu orang, kalau ini kayaknya harus dikabarkan tentang kasih itu. Di mana-mana dan Charis adalah wadah yang terbaik menurut saya. Karena kita diperlengkapi untuk hal-hal seperti itu. Jadi terima kasih teman-teman yang ada di sini yang dengar kesaksian. Dan jangan hanya mendengar, jadilah orang yang mengalami kasih itu. Dia spesial dan semua di antara kita, semuanya di sini, kamu berharga. Kamu berharga. Terima kasih, demikian kesaksian saya.
Haleluya.